Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Anak soleh-soleha grade 2 Pinus, bagaimana kabarnya? Bapak doakan semoga kalian semua di rumah selalu sehat ya. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan kebersihan. Karena ada pepatah yang mengatakan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ya oke, langsung saja. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita mulai sikap berdoa. Tangan diangkat ke atas, kepala ditundukkan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia untuk memahaminya. Amin. Lalu kemudian setelah ini kalian membaca surat pendek yang sudah dihafalkan. Kalian bisa pause video ini lalu membaca surat pendeknya ya. Lalu Bapak juga tidak bosan-bosannya mengingatkan agar suratnya jangan sampai ditinggalkan, yaitu sholat 5 waktunya, jangan sampai tinggalkan ya. Oke, kita langsung saja ke pembelajaran. Oke, hari ini kita akan mempelajari muatan pelajaran bahasa Indonesia di tema 5, subtema 4, yaitu membuat puisi sederhana. Ya, pada video pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang mengenal puisi. Nah, sekarang kita akan belajar membuat puisi sederhana. Diharapkan setelah pembelajaran ini kalian dapat membuat puisi sederhana. Ya, Bapak akan menjelaskan kembali walaupun ini telah dibahas di pertemuan sebelumnya. Menjelaskan kembali barangkali ada yang lupa. Puisi pengertiannya adalah tulisan yang mempunyai kata-kata yang indah dan bermakna. Jadi puisi itu bukan hanya tulisan biasa ya, tapi memiliki kata-kata yang indah dan juga bermakna. Kemudian puisi itu menggunakan kata kiasan ya. Biasanya kita mengenal kata kiasan itu sebagai kata ungkapan. Nah, kita kan sudah belajar kata ungkapan ya. Nah, kata ungkapan itu digunakan dalam membuat puisi. Nah, kemudian isinya, puisi itu ditulis dalam bait-bait, bukan dalam paragraf. Ya, di dalam bait biasanya dalam bait terdapat baris. Nah, biasanya satu bait itu terdiri dari 3 sampai 4 baris. Kemudian yang harus diperhatikan dalam membaca puisi, karena membaca puisi itu tidak sama dengan membaca kalimat biasa. Ya, yang harus diperhatikan yang pertama itu intonasinya, yaitu tinggi rendahnya nada ketika kita membaca. Kemudian lafalnya, ucapannya yang harus jelas. Kemudian ekspresi, yaitu bahasa tubuh, terutama bahasa mukanya, wajahnya, begitu. Nah, setelah kita mengenal puisi, apakah kita tahu bagaimana ya cara membuat puisi? Nah, sekarang kita akan mempraktekkan cara membuat puisi sederhana. Nah, berikut langkah-langkahnya. Ya, langkah-langkah dalam membuat puisi sederhana yang pertama itu kita tentukan dulu temanya apa. Misalnya, kita akan menentukan puisi tentang yang bertemakan alam, atau juga kita bisa membuat puisi tentang keluarga. Nah, kita tentukan dulu temanya apa. Lalu setelah kita membuat tema, nah selanjutnya langkah kedua yaitu kita buat judulnya. Nah, buat judulnya berarti harus sesuai dengan temanya. Misalnya temanya itu adalah alam. Nah, berarti judulnya juga harus ada hubungannya dengan alam. Misal judulnya adalah gunung. Atau juga kita membuat puisi yang bertema keluarga. Nah, judulnya
harus ada kaitannya dengan keluarga. Misalnya ibu atau judulnya ayah. Nah, bisa seperti itu. Baru setelah kita membuat judulnya, langkah yang ketiga, kita buat puisi menggunakan kata-kata yang indah. Kita pilih kata-katanya menggunakan kata kiasan tadi, kata ungkapan. Tidak semuanya ya menggunakan kata ungkapan atau kiasan, hanya kata-kata tertentu saja yang merasa kita indah menggunakan kata kiasan ini. Lalu setelah itu buatlah dalam baris. Nah, baris-baris yang terkumpul akan menjadi bait. Satu bait biasanya terdiri dari 3 sampai 4 baris. Nah, begitu ya. Kalian sudah mengetahui langkah-langkah cara membuat puisi sederhana. Nah, sekarang kita coba. Nah, di sini ada puisi yang bertemakan tema keluarga. Judulnya berarti harus sesuai. Judulnya yaitu Ibuku. Nah, begitu. Kemudian setelah membuat judul, ya kita pilih kata-kata pilihan, kata-kata indah. Setelah kita memilih kata-kata indah, lalu kita buat dalam baris yang nantinya akan menjadi bait. Begitu. Nah, Bapak akan membacakan puisi yang berjudul Ibuku ini. Nah, dalam membaca puisi, seperti tadi yang sudah Bapak terangkan, membaca puisi juga ada yang harus diperhatikan karena berbeda dengan membaca kalimat biasa. Ada intonasinya, ada lafalnya, ada ekspresinya seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi. Baik, akan Bapak baca. Ibuku. Ibuku sangat baik. Ibuku tidak pernah marah kepadaku. Bila aku nakal, ibu selalu menasihatiku dengan sabar. Lalu aku berjanji tidak mengulanginya lagi. Ibuku juga sangat cantik. Ibuku selalu tersenyum saat bicara denganku. Ibu juga selalu menjawab bila aku memanggilnya. Aku tidak mau ibu jatuh sakit. Bila ibu sakit, semua akan bersedih. Semoga ibu selalu sehat dan bahagia. Kami semua menyayangi ibu. Nah, begitu ya. Membaca puisi juga itu harus ada intonasinya, yaitu tinggi rendahnya nada, kemudian lafalnya harus jelas, lalu ekspresinya. Nah, seperti itu. Nah, ingat ya, puisi itu terdiri dari bait-bait, bukan paragraf. Nah, ini contohnya, ini adalah satu bait puisi. Nah, satu bait terdiri dari baris. Biasanya satu bait ada 3 sampai 4 baris. Nah, satu barisnya seperti gini. Oke. Nah, sekarang coba buatlah puisi tentang keluarga di rumahmu. Ada siapa saja keluarga? Ya, ada ayah, ada ibu, kemudian kakek, nenek, kakak atau adiknya. Sekarang coba kalian buat puisi, kalian tulis di modul. Oke. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.